Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Irdam Al-Majid, Irma Kusmaningrum, Nala Diana, dan Muhammad Reza Nugraha Hakim akan menyampaikan materi terkait komunikasi dan teknologi informasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang berarti proses memberi pesan kepada penerima yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi yang baik ditandai dengan adanya kesepakatan atas pesan yang disampaikan. Dalam pelaku komunikasi terdiri dari dua, yaitu sender atau pengirim dan receiver atau penerima informasi. Fungsi utama komunikasi. Terdapat 4 fungsi utama dalam komunikasi. Yang pertama, to inform atau menginformasikan, yakni proses memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, segala tingkah laku orang lain, dan apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, to influence atau mempengaruhi. Komunikasi berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Yang ketiga, to control atau mengendalikan. Fungsi kontrol komunikasi ini yaitu sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan atau tidak. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu hal yang sesuai dengan keadaan tersebut. Yang keempat, to motivate atau memotivasi. Fungsi motivasi ini yaitu untuk memberikan dukungan atau meningkatkan keyakinan orang lain dalam memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Jenis komunikasi. Terdapat 2 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, dan yang kedua, komunikasi komunitas atau organisasi. Komunikasi interpersonal atau yang sering disebut dengan komunikasi antar individu merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar pemikiran. Contoh dari komunikasi ini yaitu Nala dan Irma sedang melakukan diskusi dan bertukar pemikiran terkait sesuatu hal. Komunikasi komunitas atau organisasi yaitu komunikasi yang berupa interaksi sosial yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Contoh dari komunikasi ini yaitu pengurus BEM Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dan pengurus BEM Fakultas Peternakan sedang melakukan rapat koordinasi terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Metode komunikasi interpersonal terbagi menjadi 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan metode yang biasa kita gunakan apabila kita berkomunikasi dengan tatap muka atau direct. Metode tidak langsung biasanya kita berkomunikasi secara jarak jauh dan menggunakan media. Contohnya seperti email, telepon, sosial media, dan conference. Conference ini bisa teleconference atau video conference. Pemilihan metode komunikasi interpersonal. Yang pertama, yaitu umpan balik atau feedback. Mengukur seberapa cepat penerima merespon pesan. Yang kedua, keefektifan waktu dalam memproses pesan kompleks. Biasanya dalam menyampaikan pesan yang panjang. Yang ketiga, potensi keluasan, yaitu mengukur banyaknya informasi atau pesan yang dapat disampaikan. Yang keempat adalah kerahasiaan, yaitu komunikator memastikan pesannya hanya diterima oleh orang yang dituju atau lebih bersifat privasi. Yang kelima yaitu kemudahan encoding. Pengirim atau sender membuat informasi yang dapat diterima oleh penerima atau receiver dengan mudah. Yang keenam adalah kemudahan penerima dapat menerima informasi dengan dan paham terkait informasi yang diberikan oleh pengirim. Ketujuh, kendala waktu dan tempat, yaitu mempertimbangkan waktu dan tempat yang tepat untuk memberikan informasi agar pesan tersampaikan sesuai keinginan. 8 adalah biaya, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan dalam menyalurkan informasi atau pesan. 9. Kehangatan interpersonal, yaitu sebaik apa metode ini dalam menyampaikan kehangatan interpersonal.
biasanya digunakan untuk menjaga relasi antar individu. 10. Formalitas, yaitu apakah metode ini membutuhkan sejumlah formalitas atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Nah, umumnya menggunakan bahasa baku. 11. Kemampuan disken, yaitu mempertimbangkan isi informasi yang disampaikan agar dapat diterima dan dipahami dengan mudah. 12. Waktu yang diperlukan, yaitu mempertimbangkan pengirim atau penerima pesan memegang kendali atas waktu dalam menyepakati pesan ini. Biasanya terjadi pada komunikasi secara tidak langsung melalui via chat. Efektivitas dan faktor penghambat komunikasi interpersonal. Pertama, penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang disengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh sender kepada receiver, sehingga pesan yang disampaikan terbatas atau berubah isinya. Yang kedua, ada emosi. Terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan yang dapat mempengaruhi cara ia menginterpretasi pesan tersebut, dan perlu diperhatikan intonasi nada saat berkomunikasi. Ketiga adalah kelebihan informasi, yaitu ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan kita, sehingga dapat menyebabkan beda persepsi atau sudut pandang dalam penerimaan pesan. Yang keempat adalah defensif, yaitu perbedaan cara pandang yang sempit dalam diri seseorang dan perbedaan cara berpikir orang lain. Kelima adalah bahasa, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan bisa menyebabkan salah tafsir atau kesalahpahaman. Keenam adalah budaya nasional, dalam menyampaikan informasi dan pesan sesuai dengan teknis aturan yang harus dilakukan dalam menyampaikan komunikasi oleh komunikator. Komunikasi organisasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi. Contoh komunikasi formal ini bisa diterapkan pada saat rapat organisasi. Yang kedua, ada komunikasi informal. Komunikasi informal yaitu komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi. Nah, pengertian komunikasi informal ini adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal biasanya untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan private seperti isu, gosip, atau rumor. Jaringan komunikasi organisasi. Jaringan komunikasi organisasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jaringan rantai, yaitu rantai komando formal ke bawah maupun ke atas. Yang kedua, jaringan roda, yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Yang ketiga, semua saluran, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Manfaat dari teknologi informasi yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja individu atau tim. Yang kedua, membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap sehingga bisa membuat keputusan lebih cepat, serta memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi. Yang ketiga, memungkinkan anggota organisasi dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Organisasi yang memiliki budaya pelayanan yang kuat akan melibatkan komunikasi melalui berbagai macam cara, seperti tatap muka, telepon, email, dan sebagainya. Bagi penyedia jasa individual, kualitas interaksi interpersonal antara pelanggan dengan karyawan mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga penyedia layanan individual
perlu memastikan informasi yang dibutuhkan agar komunikasi efisien dan efektif. Promosi ada 5 macam. Yang pertama, promosi penjualan, yaitu promosi yang insentif jangka pendek untuk memacu pembelian atau penjualan barang atau jasa. Yang kedua, iklan, yaitu segala bentuk presentasi dan promosi berbayar yang bersifat non-personal mengenai ide, barang, atau jasa oleh sponsor. Yang ketiga, humas, yaitu membangun hubungan baik dengan publisitas yang menyenangkan. Yang keempat, penjualan pribadi, yaitu presentasi pribadi melalui tenaga penjual. Yang kelima, pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung dengan konsumen individu yang menjadi target secara hati-hati untuk mendapatkan respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang lama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi dan teknologi informasi di IPB University. Fungsi kontrol terlihat dengan adanya peraturan mengenai tata cara berpakaian bagi mahasiswa di IPB. Fungsi informasi terjadi saat perkuliahan, di mana setiap dosen menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Fungsi motivasi berupa penyampaian motivasi oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa. Fungsi influence atau ekspresi emosional terlihat saat pengisian EPBM. Ketika mengisi EPBM, mahasiswa dapat menunjukkan tingkat kepuasan dan ekspresi emosionalnya terhadap dosen di setiap mata kuliah. Jenis komunikasi di IPB terbagi menjadi 2, yaitu interpersonal, seperti komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga komunikasi kelompok, yaitu terjadi ketika sesi tanya-jawab pada diskusi perkuliahan atau rapat organisasi. Terdapat 4 metode komunikasi yang akan saya contohkan. Yang pertama, tatap muka, yaitu kuliah offline. Yang kedua, group meeting, komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun Line. Yang ketiga, video conference, yaitu perkuliahan online, berupa menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, atau platform lainnya. Dan yang keempat adalah penggunaan fitur email dalam mengirimkan tugas ke dosen. Umpan balik pada pemilihan metode komunikasi dapat diterima dan didapatkan secara cepat ketika kita melakukan perkuliahan secara offline atau tatap muka langsung. Kerahasiaan akan terlihat ketika proses bimbingan dengan dosen pembimbing karena sifatnya lebih privacy. Tatap muka juga akan mempermudah proses decoding dan encoding karena akan mengurangi kesalahpahaman dalam memaknai pesan. Kendala waktu dan tempat dapat diminimalisir melalui komunikasi tatap muka karena terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Kuliah secara daring atau online membuat mahasiswa harus menyisihkan biaya tambahan untuk pembelian kuota internet. Formalitas dapat terlihat melalui cara berbicara dan juga berpakaian mahasiswa di lingkungan kampus IPB. Keberagaman mahasiswa IPB University menyebabkan timbulnya penghambat komunikasi berupa bahasa dan juga budaya nasional. Terkadang bahasa dapat menghambat komunikasi karena memiliki perbedaan arti antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Di IPB terdapat 3 jaringan komunikasi, yaitu jaringan rantai yang terlihat pada komunikasi rektor dengan para jajaran atau sebaliknya, jaringan roda yaitu rektor dengan wakil rektor, dan semua saluran yang terlihat pada sesama mahasiswa. Terdapat beberapa media komunikasi dan promosi yang dapat kita temukan di IPB. Di kampus IPB kita dapat menemukan beberapa media komunikasi dan juga promosi. Media komunikasi ditunjukkan dengan adanya IPB Mobile, New LMS, dan juga SIMAK IPB yang berfungsi dalam melakukan presensi, mengerjakan soal ujian, dan juga mengisi KRS. Media promosi yang mencolok dan banyak dikenal oleh kalangan IPB yaitu Jelajah IPB atau IPB Goes to School, di mana program tersebut mengenalkan kampus IPB kepada anak-anak SMA di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.